Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam perkuliahan pengantar manajemen. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua ada dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda di seluruh dunia ini. Dan pada kesempatan kali ini kita juga patut mensyukuri bahwa hari ini bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, kalau tidak salah yang ke-92. Mudah-mudahan semangat Sumpah Pemuda membawa kita semua untuk tetap bersemangat menyelesaikan proses pendidikan yang ada di program sarjana Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini. Baik, kita mulai perkuliahan kita, namun sebelum itu kita buka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas lingkungan budaya organisasi. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah lingkungan dan organisasi bisnis. Yang kedua, lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Yang ketiga, budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Kita bahas sub pokok bahasan yang pertama, lingkungan dan organisasi bisnis. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi sebagai kumpulan orang-orang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dan masyarakat. Sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan bisnis yang dikelolanya, organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan di seputar organisasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi. Ketika sebuah perusahaan beroperasi di daerah di mana masyarakat mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, maka organisasi tersebut perlu memikirkan kenyataan tersebut dan kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Berikut disampaikan gambar 4.1 pembagian lingkungan organisasi. Bisa kita lihat di dalam diagram ini ada lingkungan organisasi terdiri dari internal dan eksternal, kemudian eksternal itu sendiri terbagi-bagi lagi atas beberapa lingkungan. Lingkungan apa saja yang terkait dalam organisasi? Secara garis besar, lingkungan organisasi dapat dibagi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini dapat terbagi juga menjadi 2, yaitu lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi, dan lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lingkungan makro dari organisasi. Untuk lingkungan makro
juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan lokal dan lingkungan internasional. Lingkungan internal organisasi. Pemilik organisasi, mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, maupun berdasarkan ketentuan lainnya, dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Tim manajemen, orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Para anggota atau para pekerja merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Lingkungan fisik organisasi, bangunan, uang, peralatan, barang persediaan, dan lain sebagainya merupakan lingkungan di mana setiap saat orang-orang dalam organisasi atau perusahaan berinteraksi dan memanfaatkannya untuk dapat didayagunakan. Inilah 4 komponen lingkungan internal organisasi. Berikutnya kita masuki pembahasan tentang lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Kedua, pesaing. Organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Yang ketiga adalah pemasok. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Yang keempat, partner strategis, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima adalah pemerintah. Pemerintah yaitu pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di skala bidang. Yang keenam ada masyarakat umum, yaitu keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang disebut di atas. Masyarakat umum ini dapat dibagi dua. Pertama, masyarakat umum yang menjadi pihak yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan, di mana sebuah perusahaan berdiri dan menjalankan aktivitasnya. Kedua, masyarakat umum yang tidak terkait langsung dengan kegiatan perusahaan. Kelompok masyarakat ini, perusahaan tidak terlalu terpengaruh atas apa yang dilakukannya. Berikutnya,
kita membahas sub pokok bahasan tentang lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Yang pertama akan kita bahas adalah lingkungan internasional. Lingkungan internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang pada praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Salah satu isu yang sangat terkenal mengenai lingkungan internasional adalah isu globalisasi. Globalisasi pada prinsipnya merupakan sebuah proses untuk menjadikan dunia ini menjadi satu. Globalisasi ini merupakan sebuah keniscayaan atau kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan ditolak kehadirannya, terutama sebagai akibat adanya kemajuan teknologi. Konsekuensi logis dari globalisasi adalah setiap negara lebih mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini dapat berupa transaksi jual beli yang lebih mudah, termasuk persaingan yang lebih ketat. Terkait dengan globalisasi ini, kita saat ini sudah mengalami apa yang terjadi di sekitar kita. Itulah yang dinamakan dengan globalisasi. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama adalah lisensi. Lisensi merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Sebagai kompensasinya, perusahaan yang menggunakan hak perusahaan lain biasanya diharuskan membayar hak lisensinya. Yang kedua, partner strategis merupakan salah satu bentuk kerjasama antar perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah investasi langsung. Satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang menjalankan bisnis secara internasional, yaitu kontrol dalam perdagangan internasional, eksistensi komunitas dan institusi ekonomi secara internasional, serta perbedaan budaya antar negara. 3 faktor ini harus diperhatikan oleh para pebisnis. Kontrol dalam perdagangan internasional. Ada 2 jenis perdagangan internasional yang biasanya dilakukan oleh sebuah negara,
yaitu kuota dan tarif. Kuota merupakan pembatasan jumlah barang yang diperjualbelikan secara internasional, baik ekspor maupun impor. Adapun tarif merupakan pembebanan pajak kepada setiap barang diekspor maupun diimpor. Berikutnya, eksistensi komunitas dan institusi ekonomi secara internasional adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional di antara negara-negara anggota dalam kelompok tersebut. Perbedaan budaya antar negara ini harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis. Perusahaan perlu memahami adanya perbedaan budaya di setiap lingkungan yang berbeda, terutama lingkungan internasional, agar dapat lebih jauh memahami apa yang sebenarnya dianut oleh masyarakat setempat, di mana perusahaan berinteraksi dan bagaimana cara berinteraksinya. Bahasan kita yang ketiga adalah budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Pentingnya budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis menjalankan kegiatannya sehari-hari, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi bisnis. Budaya organisasi akan sangat berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Namun, pada intinya, apa yang dianut oleh sebuah perusahaan akan menentukan bagaimana kesuksesan dapat mereka raih. Faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Berdasarkan catatan teoritis dan empiris, budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi dari sejak organisasi tersebut terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Sebuah perusahaan akan menemukan bahwa dari sekian tahun perjalanan bisnisnya, banyak hal yang kemudian dapat dijadikan nilai-nilai dan norma yang dapat dipegang teguh oleh organisasi untuk meraih sukses dalam jangka panjang. Faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Pengalaman bisa berupa kesuksesan maupun kegagalan. Fase-fase kesuksesan dan kegagalan ini pada dasarnya menentukan bagaimana budaya organisasi terbentuk dan diyakini kemudian oleh organisasi tersebut sebagai sebuah konsep norma dan nilai yang dianut dan memenuhi keseluruhan cara kerja
perusahaan. Manajemen bagi budaya organisasi. Pada dasarnya, para manajer perlu memahami budaya organisasi apa yang dianut saat ini, diyakini oleh lingkungan saat ini, dan kemudian perlu memiliki keyakinan untuk mempertahankan dan atau mengubah budaya tersebut sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Tidak setiap budaya organisasi harus dipertahankan. Ada kalanya budaya organisasi justru harus diubah. Tetapi seorang manajer perlu memahami benar budaya organisasi mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diubah. Oleh karena itu, kemampuan para manajer untuk memahami skenario budaya dan lingkungan di mana perusahaan akan berinteraksi sangatlah dibutuhkan. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, dan sebagaimana biasa di akhir pertemuan kita ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh semua. Bapak tunggu jawaban dari kuis ini di portal student.idm.ac.id, dan Bapak memberikan apresiasi kepada teman-teman semua yang dengan semangat menyerahkan tugas tepat waktu. Buat mereka yang sudah menyerahkan tugas kelompok, juga Bapak ucapkan terima kasih. Yang belum, masih Bapak tunggu segera. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mengikuti perkuliahan pengantar manajemen ini dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita akhiri perkuliahan kita dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.